Iya, Shalom, Soteria. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana, dalam pelayanan HDM dan pengurapan. Puji Tuhan, saya harap saudara juga dalam kondisi yang baik, sehat, meskipun ada di dalam rumah. Ya, saya ingin bicara mengenai satu tokoh ya di dalam Alkitab. Ya, saudara, pada saat-saat ini kondisi sulit, ya, sangat sulit. Bukan saja masalah kesehatan, ya, sakit, ya. Di luar sana kan lagi ada pandemi COVID-19, C19. Ini bukan soal sakit penyakit saja, tapi masalah yang juga berat adalah masalah ekonomi, pekerjaan, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi mari kita lihat satu tokoh Yusuf, di mana dia juga dalam kondisi yang saat-saat itu juga tidak baik, tidak bagus. Ada pergumulan dalam kehidupannya. Ya, saya mau baca satu ayat saja, saudara, ya. Kita baca dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian pasal 39 ya, ayat 2a saja. Demikian, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Puji Tuhan. Ya, ini saudara, Yusuf. Kalau saudara mau membaca kisah Yusuf ini mulai Kejadian pasal 37 sampai 50. Di sini dikatakan dia disertai Tuhan. Dan akibatnya pekerjaannya berhasil. Ya, pekerjaannya, saudara-saudara. Ya, pekerjaan apa sekarang? Ya, saudara sekarang juga diminta untuk bekerja dari rumah, tapi sekarang ada new normal dan perlu hati-hati, saudara, mengikuti protokol kesehatan yang sungguh-sungguh ketika saudara ada di dalam luar rumah. Tapi di sini dikatakan orang yang disertai, Yusuf yang disertai Tuhan. Ya, kita sekarang ini perlu disertai Tuhan, saudara-saudara. Supaya apa? Berhasil bagaimana kita disertai Tuhan? Ini saya mau memperinci dulu, saudara. Tuhan itu roh. Ya, kalau saya membaca semua, saat ini ada menyatakan bahwa Tuhan itu roh. Allah itu roh. Ya, jadi ada roh Tuhan menyertai Yusuf. Roh Tuhan itu artinya Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara, orang yang disertai Tuhan dikatakan pekerjaannya berhasil. Mau bekerja secara sekular atau mungkin pekerjaannya di dalam gereja sebagai rohaniwan, sebagai hamba Tuhan. Ya, predikatnya apa saja? Bisa pendeta, bisa gembala, ya, dia bisa pengajar, penginjil, ya, dan seterusnya. Saudara, itu pekerjaan juga yang kita kerjakan ketika dalam dunia ini. Dan kalau disertai Tuhan, disertai roh Tuhan, Roh Kudus, di sini dikatakan berhasil. Nah, lalu penyataan Tuhan itu bagaimana? Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu sudah berdiam. Ya, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 itu saudara akan melihat bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Jadi makanya kemanapun kita pergi, ya, itu disertai Tuhan karena dia ada berdiam di dalam diri kita. Seperti Yusuf, jelas seperti itu, saudara-saudara. Orang yang berhasil itu bukannya tidak ada tantangan loh. Saudara, kalau melihat Yusuf, ya, mulai dari kehidupannya dalam keluarga, ya, dia dibenci oleh kakak-kakaknya dan hampir dibunuh karena disertai Tuhan.
dia dilepaskan. Ya, sampai kepada di rumahnya Potifar. Ya, dia akan dijual sampai ke rumah Potifar. Potifar ini pegawai istana. Ya, di sana dikatakan ayat-ayat selanjutnya bahwa Potifar itu adalah pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Wah, luar biasa, saudara. Dan di sana sudah lihat Yusuf disertai, sehingga dia ketika bekerja sana dibuatnya berhasil, sehingga dia ada ceritanya itu, ya, semua diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola pekerjaan di sana, rumah tangga, ya, di dalam kepegawaian di istana dari rumahnya Potifar ini, saudara. Di sana pun, di rumah itu juga dia menghadapi pergumulan, saudara-saudara. Tapi saudara lihat, kalau yang disertai dengan Roh Kudus selalu dikatakan berhasil. Ya, dia berhasil, saudara. Ya, sampai dia keluar dari penjara. Ya, saudara akan bisa melihat ayat selanjutnya. Sampai seterusnya, saudara. Yusuf berhasil sampai menjadi orang kedua di Mesir. Orang kedua dari Firaun. Ya. Orang kedua berkuasa sebagai seorang mangku bumi, begitu, saudara-saudara. Karena apa? Rahasianya disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, disertai Roh Kudus, berarti hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Ada urapan Roh Kudus. Yusuf ada urapan, saudara-saudara. Makanya dia disertai Tuhan, dia diam. Roh Kudus itu diam di dalam dirinya. Setiap orang yang disertai Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Ya, di dalam dirinya itu didiami Roh Kudus, dan Roh Kudus terus mengikuti, menyertai. Dan ketika engkau mau mengerjakan apapun, ya, tadi saya sebutkan pekerjaan dalam dunia ini, ada sekuler, ada pelayanan gereja, disertai itu dibuatnya berhasil. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita lihat, ya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, disertai Roh Kudus ini, karakternya karakter Roh, saudara. Di sana dikatakan Yusuf sikapnya manis, itu sikap Roh Kudus. Dia tidak ada kebencian, tidak pernah membalas. Ya, pada saat kesempatan untuk membalas, ya, tidak ada kepahitan di dalam hatinya. Orang yang penuh Roh Kudus tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Itu orang yang disertai oleh Roh Kudus. Sama dengan Yusuf, dia tidak ada kebencian pada saat dia sebetulnya ada kesempatan untuk membalas. Saudara-saudaranya tidak dipakai, saudara. Karena apa? Hatinya didiami Roh Kudus. Ini, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara. Ya, setiap pelayanan saya dalam HDM ini, ya, pada masa ini lewat YouTube, lewat online ini, saudara-saudara, ada pengurapan. Saudara dapat mengikuti, ya, memakai minyak, karena minyak ada simbol Roh Kudus. Supaya terus diperbarui terus, saudara. Orang yang sudah penuh Roh Kudus diperbarui terus dengan urapan daripada Roh Kudus. Lewat minyak yang sudah diperintahkan kepada saya dari Tuhan. Ya, saya lakukan, saudara. Saya lakukan sampai sekarang. Dan luar biasa, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang ada urapan Roh Kudus, dikatakan di sana ada otoritas, ada kuasanya. Kuasa dari Allah sendiri, dari Roh Allah, Roh Kudus sendiri. Kuasa itu, saudara tahu, untuk melakukan pekerjaan kita dalam sekuler maupun pekerjaan dalam gereja. Ya, kita bisa berdoa, saudara, dengan otoritas ini. Saya ajarkan RT doa profetik menggunakan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memakai nama itu. Saya katakan ini sudah menjadi hak kita, orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah dicurahkan tuh Roh Kudus. Dan dia
tidak tinggal hanya di samping kita, ya, tapi di dalam loh, di dalam diri kita ini. Jadi kemana-mana ada Roh Kudus, ya. Maka itu saudara mampu melakukan dengan otoritas itu. Nanti kalau ada yang sakit, ya, apa saja kebutuhanmu sakit atau masalah pekerjaanmu, ya, apa saja, ada terobosan yang luar biasa. Dikatakan bersama dengan Roh Kudus, didiami Roh Kudus, saudara, disertai Roh Kudus. Apa saja itu pekerjaan kita, dibuatnya berhasil. Tentu pekerjaan yang baik sesuai dengan firman Allah. Ya, mari saudara, saya tidak tahu pergumulanmu, mari kerjakan. Kita butuh sekarang ini disertai Dia terus menerus, ya, tanpa kecuali, terus menerus, di mana saja berada. Mari siapkan itu minyakmu, ya. Yang belum didoakan, saya mau doakan saudara-saudara, ya. Saya mau doakan nih. Ayo, siapkan minyakmu. Bapa yang di surga, kuduskan minyak ini. Demikian yang saya bawa ini juga umatmu, jemaatmu di rumah ini sekarang yang juga sedang membawa minyak yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak ini Tuhan, minyak ini maupun minyak dari jemaatmu di mana saja berada, mereka megang itu supaya dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus minyakmu sehingga Roh Kudus akan bekerja, dan pengurapan itu akan mengurapi engkau, memperbarui terus menerus. Pengurapan itu Roh Kudus yang berdiam di dalam dirimu benar-benar ada kuasanya. Yang sakit sekarang engkau urapkan itu, ya. Mari engkau urapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai, ya, pakai yang sakit. Ya, doa profetik, saudara sudah tahu caranya. Usir, hardik, penyakit apa saja itu di dalammu, tanpa kecuali penyakit apa saja yang ada di dalam dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan itu, urapkan. Hardik, penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya hardik segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh. Sebut penyakit apa saja saudara, keluar dari dalam tubuhmu, keluar dari dalam dirimu, dan engkau akan menerima kesembuhan. Demikian juga untuk pekerjaan saudara, engkau diurapi. Ada terobosan yang ajaib. Engkau akan dimampukan, disertai Tuhan. Pekerjaan yang tidak mungkin kau lakukan, tidak dapat kau kerjakan, dapat. Seperti Yusuf, seorang gembala, tapi dia mampu mengerjakan pekerjaan di luar itu. Luar biasa ketika disertai dengan Tuhan, karena Tuhan berdiam di dalam diri kita. Puji Tuhan. Sekarang saudara, saya akan berdoa. Tumpangan tangan, baik di kepala maupun di dadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya perintahkan, selalu ada yang sakit apa saja, sakitmu, demi nama Tuhan Yesus saya hardik sekarang ini juga, keluar dari dalam tubuhmu, keluar, pergi, keluar, sembuh engkau, pulih, sembuh engkau. Saya hardik segala penyakit itu, saya patahkan segala penyakit itu, bahkan segala kuasa-kuasa yang jahat pun saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh kutuk, roh okultisme saya hancurkan, saya perintahkan keluar dalam tubuhmu, dan berkat Tuhan turun atasmu, atas pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan, baik engkau sebagai pelayan gereja, baik engkau bekerja secara sekuler, diberkati cara kerjamu luar biasa, dan engkau akan menerima berkat yang dahsyat daripada Tuhan, keajaiban dari Tuhan, luar biasa. Terima itu, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat surgawi itu turun atasmu. Engkau diberkati, engkau dibuka kandungan-kandungan yang masih belum, yang ingin hamil, belum dapat hamil, masih tertutup, dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah hamil akan terus dijaga, dipelihara. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi namamu. Engkau yang berkuasa, kerjakanlah Tuhan apa yang mereka sekarang dalam pergumulan, hamba serahkan dalam tanganmu. Mari kita sembah Dia dengan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Haleluya, amin. Ku nyanyi